Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, sahabat saya, kawan seperjuangan, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang saya cintai, para menteri, para wakil menteri, pimpinan TNI, pimpinan Polri, dan para pejabat negara yang dulu pernah bersama-sama mengemban tugas negara. Hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bertemu. Insya Allah pertemuan kita membawa berkah. Berkah untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Pak Yusuf Kalla, beberapa bulan yang lalu, Pak Purnomo sebagai inisiator dalam pembuatan buku ini bertemu saya di Cikeas, menyampaikan niat dan tujuan untuk mengabadikan jejak dan langkah kita dulu dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa saat kemudian, lebih lengkap lagi, saya ingat waktu itu di samping Pak Yusuf Kalla ada Pak Paskah Suseta, ada Ibu Mutia Hatta, ada Ibu Siti Fadilah Supari, dan beberapa yang lain, staf, juga menjelaskan hal yang sama. Yang saya tanyakan adalah, buku ini akan menulis tentang apa? Kepada siapa buku ini didedikasikan? Atau gampangnya, siapa yang diharapkan membaca buku ini? Dijawab oleh Pak Purnomo dan teman-teman yang mempersiapkan buku ini, yang kurang lebihnya adalah, ya ini Pak, sebagai pertanggungjawaban kita kepada rakyat Indonesia. Dulu, di masa yang tidak mudah, kita semua mengemban tugas siang dan malam, persoalan datang dan pergi, tapi kita gigih, sabar, sambil menghormati konstitusi dan tatanan kehidupan bernegara yang lain kita lakukan. Tentu yang kita lakukan dulu ada yang benar-benar berhasil sesuai dengan harapan, ada juga yang belum seperti yang kita harapkan. Saya jawab, kalau itu niat dan tujuannya, saya dukung. Saya setuju. Kita semua manusia sering alpa untuk tidak usah memberikan apresiasi, tapi untuk mengakui, recognizing bahwa dari generasi ke generasi, dari pemerintahan ke pemerintahan, ketika mengemban amanah, mereka semua seperti kita dulu, do our best, ingin berbuat yang terbaik untuk negeri ini, untuk rakyat kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dulu. Dan sebenarnya sebelum jauh tim ini menulis, saya ingatkan, tulislah tentang kebenaran. Tulislah tentang fakta, data, dan kebenaran itu sendiri. Itu sejarah. Jangan kita mudah atau suka mempermainkan sejarah.
karena mempermainkan sejarah sama dengan mempermainkan kebenaran. Mempermainkan kebenaran sama dengan mempermainkan Tuhan. Dan bagi teman-teman, sahabat, saya sangat terharu sore ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sudah berdiri museum dan galeri SBY Ani di Pacitan yang peresmiannya dihadiri Pak Yusuf Kalla dan sebagian besar dari yang hadir pada sore hari ini. Itu juga rumah kita. Rumah Kabinet Indonesia Bersatu, baik satu maupun dua. Isi dari museum yang ada di sana, kegiatan kita semua. Kegiatan saudara-saudara. Karena kita dulu betul-betul menjadi sebuah tim besar yang ibaratnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan itu ada di sana. Kita abadikan apa adanya. Karena sekali lagi, I love truth. Dan karena data yang kita gunakan dari BPS, dari Bank Dunia, dan sumber-sumber yang kredibel, itulah apa yang kita capai dulu dan apa yang belum sepenuhnya bisa kita capai. Agar anak cucu kita siapapun paling tidak mengetahui ada sejumlah anak bangsa yang mendapatkan amanah saat dengan Pak Yusuf Kalla were directly elected by the people, dan dengan power yang saya miliki, dengan mandat yang saya dapatkan bersama Pak Yusuf Kalla, saya memberikan kepercayaan, kehormatan. I appointed you all untuk bersama-sama mengemban tugas negara. Itu ada semua di sana. Dalam dialog lanjutan saya dengan tim penulis buku, Pak Pasca Suseta antara lain, Pak, pemerintahan kita dulu kan unik, khas. Oke, uniknya di mana, khasnya di mana? Ya, Bapak dengan Pak Yusuf Kalla adalah presiden yang pertama, presiden dan wakil presiden yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Saya bilang oke, itu achievement dari bangsa Indonesia setelah berjuang sekian lama untuk membangun demokrasi yang baik dan benar, termasuk election yang free and fair. Itu dulu. Tentu kita berterima kasih pada rakyat, berterima kasih pada sejarah, dan tentu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi menurut pandangan saya ada yang lebih khas dibandingkan peristiwa di mana kita mendapatkan amanah dan menjalankan pemerintahan dulu. Yang saya maksudkan adalah banyak yang belum tahu, apalagi generasi muda, kaum milenial, bahwa dulu kita memimpin Indonesia dalam keadaan yang juga tidak mudah. Saya sering mendapatkan atau menerima atau mendengar statement, kalau zaman SBY dulu tidak ada persoalan yang berat. Kalau sekarang, waktu itu ucapannya, ada COVID-19, ekonomi berat sekali. Saya setuju bahwa COVID-19 kemarin itu satu tragedi besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi kita juga terpukul dengan hebatnya. Tetapi yang tidak benar adalah kalau era kita dulu dianggap tidak ada permasalahan. Saya kira masih ingat, tadi berapa menit? Nah, itu hanya 5 menit, padahal bisa ditayangkan 2-3 jam. Kalau mau lengkap semua apa yang kita hadapi dulu dan apa yang kita laksanakan dulu. Tetapi begini, just to remind you all, sambil mengenang, sambil nostalgia, kita baru 100 hari menjalankan program 100 hari saya dengan Pak JK, tiba-tiba tsunami datang. Itu bencana alam terdahsyat di dunia di awal abad 21. Setelah itu masih ada gempa bumi Jogja, gempa bumi di Sumatera Barat, dan di tempat-tempat yang lain. Dari segi natural disasters, tentu mengganggu pemerintahan
menyedot banyak sekali anggaran keuangan yang kita miliki. Kemudian baru saja duduk di pemerintahan, harga minyak bumi meroket, skyrocketing, tertinggi tahun 2004, kemudian 2008, terulang kembali 2013. Era 10 tahun itu memang sekarang ini tidak setinggi itu. Sehingga dulu saya dengan Pak JK dan teman-teman, we had to make very painful, difficult decision. Mengapa? Karena menaikkan harga BBM 140%. The highest ever in our history. Saya punya elektabilitas drop di bawah 40%, Pak JK juga begitu. 2008 sebelum Pilpres kembali kita naikkan, elektabilitas juga jatuh, tapi we do not care dalam arti nomor 2 kan elektabilitas. Yang penting ekonomi selamat. Malam-malam saya dengan Pak JK berdua, kita tahu risikonya, kita tahu political cost-nya untuk keputusan dan kebijakan seperti itu. Tapi this the only way to save our economy. Dan ternyata setelah tindakan kita dulu, fiskal kita menjadi lebih aman, ekonomi itu 6% average selama 10 tahun, dibandingkan pasca krisis sekitar 4%. Jadi really a good achievement yang itu bisa saya recall kembali kebersamaan kita dengan dukungan banyak pihak. Not only growth, tapi dengan kerja keras kita juga GDP naik 400%. Per kapita income naik 350%. Kemudian unemployment down, poverty down, IMF bisa kita lunasi, dan kemudian rasio utang luar negeri terhadap keseluruhan utang kita juga down, dan banyak sekali achievement. Itu semua tidak datang dari langit. Itu semua karena risk yang kita ambil, policy yang kita pilih, sering tidak populer, unjuk rasa, tidak henti-hentinya di depan istana, tapi semuanya menjadi indah ketika at the end of the day, ketika kita meninggalkan pemerintahan ada achievement. Dan itu sejarah juga. Pak Purnomo yang mengelola energi, Pak JK pasti tahu, Pak Ical, kita masuk, kita punya listrik itu 250.000 megawatt. Only. Belum untuk industri, untuk komersial, untuk rumah tangga. Sangat di bawah demand yang diperlukan. 10 tahun kita naikkan hampir 2 kali lipat. Hampir mencapai 50.000 megawatt. Achievement. Kemudian tentu semuanya sudah menjadi bagian dari sejarah. Semua ada bagian buku ini. Sebagian juga ada di museum. Poin saya, ini harus memberi pesan kepada bangsa kita dan juga insya Allah kepada pemimpin kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau untuk memberikan semangat, memberikan encouragement dengan harapan kalau beliau nanti, saya tahu idenya banyak, idealismenya tinggi, agendanya mau dilakukan juga banyak, to promote kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan, dan yang lain-lain. Kalau nanti beliau juga menghadapi tantangan seperti yang kita hadapi dulu, menghadapi persoalan, ada pro dan kontra, saya akan menyarankan ini biasa. Begitulah pemerintah, begitulah pemimpin, begitulah demokrasi. Tetapi kalau tetap lurus pada arah yang benar, menghormati konstitusi dan undang-undang, sistem yang berlaku, willing mendengarkan aspirasi rakyat, jangan tabu untuk dikritik, insya Allah Tuhan memberikan jalan seberat apapun persoalan, pasti ada solusinya. Yang ingin saya garis bawahi mengakhiri sambutan singkat saya ini adalah yang tadi ditayangkan di layar belakang saya ini. Ini tidak banyak yang tahu. Tetapi bagi yang tahu, pertama, big decision untuk mengatasi fiskal kita hampir jebol
karena tidak kuat kita memberikan subsidi harga minyak yang meroket. Solve, ekonomi menjadi more stable, fiskal kita menjadi more healthy, dan kemudian kita bisa mengerjakan yang lain. Bagi yang miskin, kita punya namanya cash transfer. BLT dulu punya tujuan, punya konteks. Tidak mungkin kita memberikan bansos tanpa konteks. Akan merugikan nanti keseluruhan fiskal kita yang kita perlukan untuk membangun segitu banyak sasaran dan tujuan. Karena rakyat kecil hidupnya susah lantaran harga BBM begitu itu, kita bantu. Sah, bermoral, dan adil. Itu kita lewati dulu. Terulang kembali 2008-2013. Nah yang kedua, bencana tsunami. Kita jalankan manajemen krisis, kita semua. Bukan hanya saya dengan Pak JK. Kita bukan hanya bisa melakukan pembangunan kembali Aceh. Kita siapkan dana pendamping yang belum kuat betul waktu itu. Tuhan Maha Adil, bantuan internasional real. Sekitar 7 billion US dollar. The biggest ever since dalam sejarah bantuan pada negara yang mengalami musibah. Aceh telah kita bisa pulihkan dan Aceh menjadi damai. By the way, saya dengan Pak JK itu pantang untuk berjanji yang muluk-muluk dalam kampanye. Yang kami janjikan dulu berdua adalah insya Allah jika kami terpilih, kami akan lanjutkan penyelesaian Aceh secara damai. Konflik berakhir, NKRI masih tegak, dan Aceh bisa membangun masa depannya secara lebih bagus. That was our promise. Selebihnya tidak kami janjikan. Aceh solve. Peace sekarang ada di Aceh. Bayang-bayang ketakutan, penderitaan masyarakat karena operasi militer selama 30 tahun lebih sirna sudah. So, we have changed the history for Aceh. Kemudian yang ketiga, semua harus tahu bahwa kita dulu kena embargo militer. Ketika ada tsunami di Aceh, saya cek angkatan udara tidak banyak pesawat yang bisa diterbangkan because spare parts kita kurang, because kita kena embargo. Sehingga negara tetangga, terima kasih dari Singapura, Australia, Amerika, dan dari seluruh dunia datang melaksanakan the biggest military operations other than war. Persoalannya, kita kena embargo sejak tahun zaman Pak Harto yang 1991, setelah peristiwa Santa Cruz dulu. Almost 12 years berlangsung. Nah, kemudian alhamdulillah dicabut di era kita. Dicabutnya hampir bersamaan dengan Helsinki Agreement. Agustus tahun 2005, peace deal untuk Aceh, bersyukur kita kepada Allah. Kemudian embargo militer dicabut dan semua negara bisa berhubungan dengan baik, military to military cooperations tumbuh dengan baik pula di negeri sejak itu. Ini nomor 3, tidak kami janjikan dulu, tidak berani saya menjamin akan kita cabut embargo, begitu. Lantas yang lain adalah yang disebut dengan isu pelanggaran HAM berat. Hampir saja Indonesia dipaksa untuk mengulangi pengadilan pelanggaran HAM berat over East Timor issue. PBB minta. Kofi Annan juga begitu. Tapi karena Kofi Annan dekat dengan saya, my former boss di Bosnia, kami bisa meyakinkan Ramos Horta, Sanana, Mari Al-Katiri, saya Pak JK, Hasan Wirayuda, dan semua waktu itu were able to convince East Timor. Itu masa depan kita bersama. Solusi mengakhiri masa lalu kita berdua. Jangan diserahkan pada pihak lain. Akhirnya sejarah mencatat, selesai, we could put those problems behind us, dan hubungan kita dengan Timor Leste baik dan kuat sekarang ini. Ini juga achievement yang barangkali belum banyak diketahui. Yang lain terorisme. Itu dunia setelah
penghancuran Twin Building di New York dan yang lain, justru luput dari pengamatan banyak negara. Indonesia banyak sekali aksi-aksi terorisme. Kita bekerja siang dan malam. Ini mantan Kapolri banyak di sini. Kadang-kadang untuk kerahasiaan harus bertemu, melipir dengan saya agar ada secrecy. Dan kemudian subhanallah, alhamdulillah, pentolan-pentolan teroris Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia, bisa kita lumpuhkan one by one. Sehingga Pak Jokowi memulai pemerintahan beliau dengan kondisi yang really better. Karena sudah sedikit sekali elemen-elemen terorisme yang berkembang di negeri kita. Ini juga salah satu achievement yang patut kita syukuri. Kemudian yang keenam atau kelima? Enam ya? IMF. Jadi begini, waktu saya menteri, Pak JK juga menteri, sebagian saya kira ada di sini, itu suka sedih karena kita punya program APBN, rencana kerja, harus dipresentasikan kepada CGI, Consultative Group on Indonesia. Jadi seperti kita minta blessing, minta persetujuan mereka, negara-negara donor. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena kita masih disandera utang IMF. So, kita ingin membangun ekonomi kita dengan rencana kita, dengan program kita, tapi tidak bebas. Because of that. Oleh karena itu setelah berunding dengan Pak JK, dengan Pak Budiono, waktu itu masih Menko Perekonomian, meskipun hitung-hitungannya yes or no, saya bilang bismillah. Ayo kita lunasi 2 tahun lebih cepat, dan itu menimbulkan sukacita yang luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Saya masih ingat, saya diacarakan ke Jawa Timur, meninjau pertanian, dialog sama petani. Saya ulangi percakapan itu, seorang ibu-ibu, Pak Presiden, kami senang, rakyat senang, karena IMF sudah kita lunasi, tepuk tangan semua. Saya pikir beliau tidak tahu persis itu masalah IMF, masalah utang ini. Tapi bagi mereka, kita tuh terhina. Indonesia terhina, humiliated kok, dibegitukan oleh IMF. Jadi IMF dianggap musuh bersama. Jadi there is a psychological factor in the mind of the people of Indonesia kalau bicara IMF. Oleh karena itu bisa kita lunasi, alhamdulillah. Dan kita merampungkan tugas kita dulu dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Saya ini kesempatan yang baik karena sudah lama tidak bertemu. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua. Tidak mungkin saya dengan Pak JK bisa bekerja dengan baik without your contributions. Tidak banyak yang tahu, tapi Tuhan tahu. Sejarah tahu. Asalkan sejarah sekali lagi jangan dipermainkan. Pernah dengar, Tuhan saja tidak bisa mengubah sejarah. God cannot alter the past, masa lalu. Cannot change the past. Nah katanya sejarawan bisa. Ini tentu joke. Jangan apa namanya, joke saja. Sindirannya joke lah gitu. Poinnya jangan kita sering memutarbalikkan fakta dan keadaan. Biarlah sejarah seperti itu tuh indah. Yang penting kalau itu titik hitam dalam sejarah, jangan diulangi lagi oleh bangsa kita. Yang baik-baik mari kita ulangi. Kira-kira seperti itu. Jadi please silahkan kalau ada waktu senggang bersama anak cucu datang ke Museum Pacitan. Itu kita. Ada foto yang terpasang di mana-mana, tapi ada slideshow yang bisa dilihat one by one. Kalau teman-teman masih punya foto yang belum masuk di sana, kasihkan kepada Direktur Eksekutif Bung Osi Dermawan. Akan dimasukkan nanti. Jadi siapapun akan bisa melihat apa yang kita lakukan dulu. Saya lihat Kang Rahmat Witolar. Orang mengeluhkan Paris Climate Agreement. Big event. Game changer. Saya juga hadir di sana, tapi dalam kapasitas saya sebagai Presiden of the Global Green Growth Institute.
Pak Jokowi yang hadir mewakili Indonesia, itu achievement. Meskipun kita deg-degan, itu net zero world by 2050 tercapai tidak? Kalau hanya begini, business as usual, I am pessimistic. Itu bisa terjadi. There must be a big push. Semua. Kang Rahmat Witoelar menjadi saksi yang tidak banyak diketahui, unnoticed. Sekjen PBB yang baru, Ban Ki-moon, hampir patah hati, hampir pulang karena hampir gagal dulu. Tapi bisa saya pujuk, Pak Ban Ki-moon datanglah ke Denpasar. Saya tunggu. Insya Allah kita bisa ubah keadaannya. Tuhan Maha Besar berubah, dan itulah lahirnya Bali Roadmap. Bali Roadmap satu tonggak dalam negosiasi COP namanya. UN COP kita COP 13 tahun 2007. Leading to Paris Climate Agreement. Itu juga history. Banyak sekali. Saya lihat Bangkaban. Itu bagian selatan Jawa, Yogyakarta, Jawa Timur itu kering kerontang. Kampung saya Pacitan. Sulit air, masyarakatnya miskin, pohon-pohon tidak tumbuh, meranggas gitu. Saya datang ke sana, saya ajak Pak Kaban, beberapa teman, let's do something. Mari mulai dari Wonosari atau Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri kita hijaukan. In 10 years time, silakan datang ke Pacitan. Green. Silakan. I'm telling the truth. Ini bukan hoax, bukan fake, bukan kerjaan buzzer. Buzzer sebetulnya bagus loh. Buzzer itu oleh dunia usaha untuk mendengungkan produknya supaya tahu, awareness. Buzzer bagus, positif. Jadi yang aneh-aneh itu bukan buzzer yang benar, yang merusak segalanya. Jadi please hati-hati dengan fakta dan data, hati-hati berjanji kepada rakyat, kalau tidak bisa ditepati dosanya besar. Lebih bagus kami dulu under promise, tapi over delivery. Saya kira itu, saya orang makin tua, I am 75 years old now. Meskipun masih bisa nyanyi dalam konser, masih bisa. Masih bisa melukis, saya seniman. Kemudian Ibu Mari Pangestu ngasih kerjaan saya, sudah nyaman jadi pelukis, jadi seniman, pembina bola voli, diminta untuk ikut gerakan internasional mengenyahkan malaria dari muka bumi. Akhirnya ya bismillah, anggaplah ibadah saya di hari tua, dan sekarang saya aktif perang melawan malaria, melawan nyamuk, bersama-sama Bill Gates dan tokoh-tokoh yang juga sahabat kita semua. Itulah yang ingin saya sampaikan. Banyak kalau saya lihat satu persatu memori kerja. Tadi ketemu Pak Samsir Siregar, Pak Samsir, Bang Samsir, Bapak harus bangga karena waktu menjadi ketua BIN urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Inilah pandangan saya, apa adanya, karena kita sangat mencintai negeri ini, kita semua merah putih. Jangan ragukan, oleh karena itu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan mendoakan. Tentu siapapun yang menjadi presiden, pemilu menakdirkan Pak Prabowo, saya akan mendukung beliau supaya sukses. Kalau sukses rakyatnya senang, nama Indonesia bagus. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terakhir, marilah kita jaga persahabatan. Perbedaan posisi politik jangan membuat kita jauh satu sama lain. Sebelum lupa ada Pak Samsul Ma'arif, Panglima BNPB dulu, kemana-mana.
banyak yang kita capai. Pesan terakhir saya sebelum ditutup acara ini, kita berbeda posisi politik, berbeda partai politik, but remember, country over party. Letakkan negara di atas partai politik. Loyalty to our party ends when loyalty to our country begins. Kebersamaan kita seperti ini, our solidarity, our brotherhood, harus diletakkan di atas politik. Brotherhood over politics. Insya Allah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas arahan dan sambutan pesan dari